Cerita orang tua setempat orang Papua itu dulu sudah banyak yang ekspor keluar tanpa pengetahuan masyarakat setempat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surdi Muridun, asal Halmahera Barat, Kecamatan Jalolo. 2010 sudah mulai main dengan batu obi, batu batan. Setelah 2015 ke Papua, nikah dengan istri orang Papua, tapi keturunan bukan asli Papua, tapi lahir besarnya di Papua. Terus di situ mulai turun di Batu Giok Nabire 2015 sampai sekarang masih berkecimpung di dunia Batu Giok Nabire. Sebelum ketahuannya Batu Giok Nabire ini, kalau dulu cerita orang tua setempat orang Papua itu dulu sudah banyak yang ekspor keluar tanpa pengetahuan masyarakat setempat di situ. Nanti setelah di 2015 mulai nyambungin batu di Nabire, situ mulai Batu Giok Papua Nabire dikeluarkan, dan situ diadakan kontes pada tahun 2015 oleh Bapak Kapolres Pasitumeang. Kalau lokasi tambang Nabire itu bermacam-macam tempat, atau tempatnya di Musario kalau Lagari. Kalau di Topo lokasinya di tempat Kali Cemara. Iya, kalau itu dari pusat kota itu kurang lebih 40 kilo. Kalau dari pusat kota ke jalan besar itu 35 kilo, masuk ke lokasi itu kurang lebih 5 kilo. Tergantung jangkauan yang kita mau sampai mau tuju. Ada jangkauan yang lebih dekat, ada juga jangkauan yang lebih jauh lokasinya. Iya, kalau berbicara tentang lokasi aktif, yang jelas masih aktif, jelas masih dijaga oleh yang punya lahan seperti Kepala Suku dan sekitarnya. Di situ yang punya lahan yang masih dijaga. Kalau di Nabire, Mas Are jualan di tempatnya di Pasar Oye, lokasi Gedung Merah Putih, tempat penjualan batu aktif, Batu Giok Nabire. Iya, udah ada yang udah jadi. Kalau tujuan saya ke Jakarta itu adalah untuk mengenal Batu Giok Papua, jenis JDJ, jenis Mosisi, karena jenis kita, jenis yang salah satu yang ada di Papua, khususnya Nabire dan Jayapura. Jayapura, kalau berbicara tentang Jayapura, mungkin baru satu varian jenis warna ungu yang baru keluar, itu pun hasil lab keluar JDJ. Kalau di Nabire bermacam varian, ada JDJ, ada Mosisit, ada Nefrit, ada 17, berbagai macam varian. Masih banyak yang belum terakses oleh masyarakat setempat. Kalau Batu Giok Nabire memang sudah banyak. 2015, 2016 itu sudah banyak ekspor keluar dari Nabire ke Jakarta ke luar negeri sudah banyak. Cuman banyak yang tidak terekspos. Ada ibaratnya main diam-diam lah tanpa pengetahuan pemain-pemain. Akhirnya kenapa Giok Nabire jarang dikenal di Jakarta? Jadi banyak sekali bilang ini batu Burma. Ya, kalau untuk dengan nilai jualnya, kalau nilai jualnya jenis di Burma yang jelas sudah agak lebih mahal dari Papua. Kita berbicara tentang harga Giok Nabire dengan Burma, yang jelas mungkin harganya berbeda-beda. Karena apa? Burma mungkin lebih duluan keluar, Burma atau Cina kan sudah lama lebih duluan. Karena kita Nabire ini kan ibaratnya baru seumur jagung, atau ibaratnya seumur anak yang baru mulai berdiri kembali. Jadi kalau kita bicara, karena jenis Nabire ini variannya bermacam-macam varian. Kalau kisaran itu mulai dari 300.000 sampai 10 juta pun ada, tergantung dari kualitas batunya. Kalau kita mau lihat jenis varian Batu Giok Nabire itu bermacam-macam. Ada di sana, kalau kita di Papua Nabire bilang disebut dengan hijau botol atau disebut dengan dark green. Terus di sana juga disebut dengan hijau relaksa, atau di hasil lab keluar dengan light green. Karena bermacam light green itu ada yang warna tua, ada juga yang warna muda. Giok putih ini tempatnya di daerah Lagari. Ini salah satunya bahan yang sangat langka juga, bahan yang memang susah ditemukan sampai saat ini. Boleh tahu Mas, kalau ini sampai berapa harganya? Kalau yang begini pasaran masih 33 jutaan. 3 jutaan Ya. ya? Kalau yang bahannya Mas yang tadi? Kalau yang berminat bahan seperti begini 5 jutaan saya jual. Karena bahan paling terlangka sampai bahan ini ditemukan pada tahun 2015 sampai tahun 2020 pun belum ditemukan bahan sejenis ini. Bahan lama berarti? Bahan lama ini yang ditemukan. Kalau jenis apel green juga salah satu bahan yang memang terlangka di Nabire juga.
hanya orang-orang tertentu yang punya bahan seperti begini. Karena susah juga ditemukan di Nabire. Kalau yang begini saya jual pasaran yang jenis begini 5 juta. Contoh gelang giok Nabire. Saya sendiri yang kelola. Yang dibuat ini jenis dark green atau hijau botol. Nabire bilang hijau botol. Kalau ini harganya, kalau kita Nabire 2,5 juta sampai 3 jutaan satu gelang. Yang begini 1,5 juta per gelang. Ini batu dark green atau disebut dengan hijau botol. Ini waktu kontes 2016 di Surabaya, ini juara 2. Pada saat itu kita masih pakai dengan nama Lumut Nabire. Kalau batu juara begini saya jual kisaran 5 juta. Ini juara satunya di Bandung, Piala Nasdem Cup. Kalau ini juara 2 di Bandung. Jenisnya sama? Jenisnya yang sama. Kalau yang ini sekitaran 4 jutaan. Ini bentuk kotak. Kalau kita di sana bilang hijau relaksa, atau di lab dia keluar dengan light green. Kalau ini begini masih harga 500 sampai 1 jutaan. Kalau yang begini masih pasaran 350. Kalau ini 500. Iya, lebih hijau warnanya. Bermacam-macam varian warna kan. Ada yang putih, ada yang hijau. Itu kan semua tergantung pada selera setiap orang masing-masing. Kalau begini masih harga-harga 200. Iya, tergantung besar barangnya juga. Kan? Berarti ini udah dicoba ke beberapa lab, hasilnya memang ya, Jadeite. Tipe A lagi ya? Tipe A. Jadi kayak sama ya? Iya. Kalau ini 7 kilo. Kalau ini saya lepas 15 juta. Kalau ini 8,5 juta. Iya, memang harus dikupas. Iya, memang harus dikupas karena ketebalan kulit dari batu Nabire itu dari ketebalan dari 1 cm, setengah cm sampai 1 cm, dan kurang dari 1 cm-nya ketebalannya. Kalau ini 1 jutaan. Ini jenisnya apa? Ini jenisnya light green. Iya. Ini hijau botol. Tapi lebih gelap dia warnanya. Iya. Sampai berapa harga? Kalau ini 1,5 juta. Ya, enggak ada, cuma satu gelang ini. Biasanya sampai berapa sih kalau gelang? Kalau gelang begini 1,5 juta. Karena buatnya juga sulit ya? Iya, buatnya sulit, masih buatan manual jadi. Karena kita di sana ini kan masih kekurangan alat jadi. Iya, masih kurang alat saja yang. Untuk buat carving memang masih agak sulit lah untuk kita buat. Kalau kotak begini masih 250. Iya. Dan itu nggak ada tingkatan lebih mahal yang ini, nggak sama aja, tergantung kualitas. Ya, tergantung kualitas saja. Harga juga semua tergantung dari kualitas batunya. Kalau yang paling langka mungkin jenisnya yang mana? Ya, kalau kita yang paling langka itu salah satunya hijau stabilo. Hijau stabilo sama giok putih. Yang berada dari hijau stabilo contohnya. Sama dengan giok putih seperti begini. Ini salah satu. Yang ini ya? Iya. Satu ya, dengan ini jenis moussis itu warna ini full. Itu memang agak susah ya? Agak susah ditemukan. Iya, beda. Kalau moussis ini ada kandungan yang masuk dalam jet, juga sebaliknya jet juga yang tidak termasuk dalam moussis. Kalau moussis ini, kalau kita baca dari dia punya sejarah, moussis ini kalau di Burma itu dipakai salah satu daerah setempat namanya yang dipakai. Begitu kenapa dikeluarkan Nabire juga moussis, karena begitu. Karena kami di Nabire itu mungkin belum bisa pakai nama daerah. Karena masih sementara ada juga yang dikeluarkan original, ada juga yang dikeluarkan nasional, ada juga yang dikeluarkan Burma. Sebenarnya banyak varian moussis ini bermacam warna varian yang belum dikeluarkan semua. Ini dapat ditambang yang sama juga. Ini di galian sekitar 5 meter. Ini ditemukan pada tahun 2015 bersama dengan giok. Kalau yang begini masih di pasaran 2 jutaan. Kalau ini jenis warna stabilo tapi masuknya arahnya ke moussis. Warnanya sama dengan warna Jadeite, tapi beda, ada kandungan yang termasuk dalam moussis dan juga ada yang tidak masuk dalam Jadeite. Begitu juga dengan jenis moussis. Moussis itu ada juga bermacam varian juga. Ada yang sana kita bilang ada masuk rambut-rambut hitam, tapi yang masuk rambut hitam ini kita juga belum tahu sepenuhnya apakah hitam ini termasuk kandungan apa di dalamnya. Karena dari hasil lab juga belum dijelaskan bahwa apa yang masuk dalam ini yang warna-warna hitam seperti begini.
Terus ada juga ini giok jenis mosaik yang sangat langka dengan jenis gambarnya, karena tidak semua bisa dapat gambar seperti begini. Iya, jenis mosaik ada yang ada gambar motif-motifnya. Kalau boleh tahu ini gambar apa nih mobil? Kalau dilihat banyak sih, banyak versi. Ada yang bilang gambar badak, dalamnya Hewan. iya hewan, jenis hewan tapi dalam badak dengan babi. Oke. Kalau ada yang minat nih berapa nih? Kalau ini 8,5 juta. Memang sulit ya kalau ini. Ya memang sulit. Kalau harapan saya ke depan, insya Allah batu Nabire bisa mampu bersaing dengan batu-batu yang ada di luar negeri, khususnya seperti Burma, Myanmar atau Amerika, Guatemala dan lain-lain lah. Mudah-mudahan bisa dikenal di seluruh mancanegara, karena jenis kita pun sama dengan negara-negara yang luar yang ada sana. Mungkin itu saya bisa saya sampaikan. Mungkin kalau untuk harapan untuk pemerintah, mungkin untuk di kampung halaman Omnya gitu. Ya kalau harapan saya ke depan ya mungkin pemerintah ya mungkin masih bisa melihat lagi dan bisa membantu masyarakat yang punya kreatif yang ada di Papua, khususnya di Nabire. Kekurangannya kalau boleh tahu di tambang itu mungkin kekurangannya apa sih Mas yang sulit? Kalau kami di Nabire itu, kalau untuk berbicara kekurangan untuk tambang, kalau masalah tambang sih cuma masalah aksesnya saja sih. Akses yang memang jadi tolak ukur kita untuk masuk ke lokasinya. Aksesnya seperti apa tuh? Jangkauannya jauh, lewat kali juga, banyak buaya juga yang harus kita lewati. Belum ada jalanan yang bagus gitu? Belum. Karena akses sulitnya kita untuk jangkauan ya membuat harganya juga jangkauan. Begitu juga kita dari Nabire ke Jakarta juga butuh biaya yang sangat besar juga. Perjalanan dengan kapal laut sih makan waktu dengan 1 minggu. Kalau yang mau hubungi bisa langsung datang ke Rumah Batu atau ada kontak person langsung di FB. FB-nya apa tadi? Udi Abami Gamestone Nabire.